Sudah ini kok nggak ditutup. Sudah, Pak. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Nur Sasongko. Terima kasih. Oke ya, jadi pada hari ini kita membahas return dan risiko ya. Sebenarnya yang pertama itu aktivitas tunggal, baru yang terakhir adalah portofolio. Tadi dibalik ya, sebetulnya kurang dibalik ya, karena dasarnya dari yang tunggal dulu ya, baru portofolio. Mengapa kok menggunakan return dan risiko? Tadi juga ada pertanyaan itu ya. Memang di dalam teori di pasar modal itu investor itu ya dianggap dalam berinvestasi itu hanya menggunakan return dan risiko ya sebagai pertimbangan investasi. Ya, jadi investor dianggap banyak mempunyai referensi return dan risiko saja di dalam berinvestasi ya. Sebenarnya orang berinvestasi itu banyak itu alasannya ya. Nah, kebanyakan kalau trading itu ya yang penting hanya lihat return aja itu dari harga saham aja kayak gitu. Kalau trading itu ya, tapi kalau investor itu variabelnya lebih banyak ya. Ya returnnya itu ya harga margin plus dividen. Tadi kan dijelaskan return realisasi itu ya return itu kadang disebut return saja return gitu ya. Nah, itu return realisasi itu kan banyak kan, tadi ada return aritmetik, ada geometrik itu kan, ada banyak rumus tentang return dan namanya juga. Kemudian risiko, sebenarnya setiap ya kita masih hidup di dunia ini semuanya punya risiko ya, nah. Ya. Tapi kita harus berhitungkan risiko kalau kita ingin melakukan sesuatu ya. Nah, kadang-kadang ya, orang tidak memperhitungkan itu ya, karena tidak paham tentang risiko. Ada yang karena terlalu percaya pada Allah, dia tidak memperhitungkan risiko, pokoknya dipasrah ke Gusti Allah, ya nggak bisa begitu. Ya, dipasrahkan itu kalau sudah berusaha ya dan mengatasi semua persoalan semaksimal mungkin ya. Mengatasi semua persoalan itu salah satunya di situ risiko ya. Berusaha itu ya yang diharapkan adalah return itu ya kan. Kerja sudah dapat keuntungan itu. Tapi kadang-kadang orang tidak memperhatikan risiko karena nggak paham, tidak tahu, atau ya tadi terlalu berlebihan. Padahal Nabi sendiri tetap memperhitungkan risiko ya. Jadi nggak bisa, misalkan paling gampang contoh kan saat berperang ya kan. Ya itu nggak, pokoknya aku dilindungi Gusti Allah mesti menangis, ngawur pokoknya aku maju, nggak bisa. Akhirnya kalah juga kan, pernah kalah juga ya. Ya, karena terlalu yakin menang, tidak memperhatikan risiko. Dalam bisnis juga sama, ada risiko juga. Tetap kamu kuliah di UMS juga punya risikonya. Nih. Ada risikonya. Selama orang hidup itu pasti ada risikonya. Return dan risiko itu memang dalam teori di pasar modal itu sebagai referensi investor itu cuma dua itu gitu loh. Supaya mudah membuat konsep teorinya, kalau terlalu banyak ya nggak teorinya nggak gitu ya. Jadi yang dianggap kalau dalam ilmu sosial itu adalah ceteris paribus gitu ya. Jadi hal-hal yang lain itu tidak dianggap penting ya, atau tidak dianggap ada. Kalaupun ada, dia dianggap tidak mengganggu gitu ya. Nah itu ceteris paribus. Gitu ya. Kalau bahasa ilmu fisika beda, ada nisbi atau apa itu ya, saya sudah lupa itu. Ya, intinya sama ya, ada limitasi, ada gitu istilahnya dalam ilmu pasti agak beda, ada pembatasan, ada limitasi. Ya, ada juga istilah gitu. Tapi kalau di dalam ilmu sosial kebanyakan menggunakan ceteris paribus. Ya, kayak orang pacaran itu
dunia milik berdua, dianggap orang lain nggak ada, kalaupun ada dianggap ndekos. Nah, dunia milik berdua, wong liya, padahal dunia milik Gusti Allah. Jadi dia juga menerapkan ceteris paribus itu ya. Ya, dianggap orang lain tidak ngefek gitu ya. Kalaupun ada yang ndekos. Itu dalam teori memang gitu. Jadi ada biasanya itu dilakukan karena ya supaya kita membuat teorinya lebih mudah. Kalau semua faktor-faktor dimasukkan itu bingung buat teorinya. Nah, setelah itu mau ditambahkan, tidak masalah kalau sudah teorinya kecekel, terus mau ditambahkan faktor lain sebagai referensi untuk investasi juga tidak masalah. Biasanya cuma itu nanti CAPM juga dasarnya itu ya masih semua itu teori-teori itu aja dibahas itu sudah luar biasa. Nah, itu. Mengapa dikatakan aktiva tunggal ya? Portofolio tadi juga aktiva juga ya portofolio. Aktiva itu maksudnya adalah investasi. Investasi itu posisinya di aktiva ya enggak? Di aktiva setelah aktiva lancar sebelum aktiva tetap di tengah antara itu kan. Itu investasi itu kan disebut sebagai aktiva. Jadi investasi saham ya secara tunggal maksudnya gitu aktiva tunggal itu. Ya, investasi karena posisinya sebagai aktiva itu investasi itu dalam neraca kan investasi termasuk aktiva bukan pasiva ya bukan liability ataupun ekuitas. Kalau ekuitas kan kalau saudara di neraca kalau saham-saham yang beli itu ekuitas. Tapi kalau saudara membeli saham itu posisinya ya sebagai investasi ya. Investasi. Tapi di perusahaannya kalau apa namanya itu saudara sebagai pemilik maksudnya ekuitas. Ya, tapi kalau di perusahaan saudara itu investasi ya di perusahaan yang saudara investasi saudara masuknya ekuitas ya karena saudara termasuk pemilik di perusahaan itu ya itu harus bisa maksudnya aktif apa itu maksudnya itu loh ya ini kan investasi investor bukan sebenarnya bukan trader ya investasi itu tadi ya jadi mengenai return dan risiko tadi itu mengapa pakai itu ya memang yang ya, memang itu ya sampai selesai nanti yang dibahas sama return risiko cuma di itu aja udah varian nganunya banyak itu ya pengembangannya banyak ya. Nanti selainnya ada model indeks tunggal nanti ada KPM itu masih konsepnya masih banyak ya. Dan memunculkan efisiensi market hypothesis hanya dasarnya referensinya cuma dua itu ya pada awalnya kan setelah riset juga akhirnya ditambah juga faktor lain gitu ya nah itu ya tadi sudah dijelaskan banyak kemudian juga risiko menggunakan teorinya Markowitz ya kemudian Markowitz mengembangkan ke portofolio menghitung portofolio ya Markowitz nanti setelah ini juga mengembangkan ke portofolio yang efisien ya di bab selanjutnya sebenarnya mau tak gabungan di bab sini kok terlalu berat karena 3 bab ya. Jadi bingung juga mau gabungan ada portofolio ya, akhirnya saya punya pikiran ya yang sama aja karena materinya kan lebih dari 14 kan harus ada yang dua-dua berarti kan ya ini saya gabung antara return risiko yang tunggal dan portofolio ya. Tapi nanti yang portofolio masih dikembangkan lagi ke portofolio yang efisien. Ada model indeks tunggal nanti kita lagi. Tapi di situ kalau model indeks tunggal sudah sekalian menghitung portofolio yang efisien. Nah itu membuat Markowitz mendapat hadiah Nobel gitu ya. Karena dia mengembangkan perhitungan risiko portofolio kemudian masuk ke efisien. Ya, dia menemukan efisien frontier gitu ya. Nanti di situ lah itulah yang kemudian dia dapat hadiah Nobel ya.
dia ahli matematika itu. Ya, nah, kalau dulu itu orang itu ya diharapkan pintar matematika ya. Jadi saya waktu kecil itu semboyannya dulu jalan dulu tuh kalau orang nggak pintar matematika dia susah hidupnya. Ya, harus pintar matematika itu ya. Ya salah satunya ya Markowitz itu dia kehidupan di investasi di pasar modal dibuatkan rumus matematika, risiko dibuatkan rumus matematika. Ya. Yang dipakai itu statistik kan, standar deviasi, kemudian varian yang dipakai varian. Saya buat logikanya mengapa itu bisa untuk menentukan risiko ya, menghitung risiko. Ya itu luar biasa. Tapi dia butuh waktu lama juga 40 sampai 50 tahun ya baru diakui dan kemudian mendapat hadiah Nobel. Hampir sama nanti dengan Sharp itu ya sekitar itu. 40 sampai 50 tahun baru dianggap ya mendapat hadiah Nobel ya. Ilmunya itu bermanfaat dan bisa diterima secara akal sehat dan kemudian juga dipakai di dunia nyata ya. Rumusnya itu bisa dipakai di dunia nyata, tidak sekedar rumus itu ya. Dalam berinvestasi rumusnya bisa diterima itu ya. Ya, sebagai rumus risiko ya. Sebenarnya kan susah itu hitung risiko rumus itu ya. Dia membuat rumus matematikanya ya. Kemudian dia bisa menghitung return portfolio. Portfolio efisien ya. Memang itu referensi ya dua, return dan risiko ya. Markowitz juga menggunakan dua referensi itu juga dalam menentukan portofolio yang efisien ya. Jadi faktor lain tadi ya tidak dianggap ya, atau kalaupun ada ya dianggap tidak mempengaruhi gitu. Padahal kenyataannya orang investasi itu sebetulnya kan banyak referensinya itu ya. Tapi yang kalau di trading tadi ya yang penting cuma ya naik turun ya, kemudian naik dan turun ya enggak begitu. Teori juga begitu diperhatikan lebih banyak ke rumor ya. Itu memang trader itu arahnya memang sebetulnya untung-untungan aja itu ya. Ya, malah teori apapun juga nggak bisa dipakai sebetulnya. Di teori-teori yang ada di pasar modal itu sebenarnya teori untuk trader bukan kok untuk investor bukan untuk trader gitu ya. Ya. Bukan untuk trader ya. Jadi trader itu merusak teori, merusak nilai gitu ya. Ya. Karena spekulasi tadi makanya ya ulama nggak kecenderungan tidak memperbolehkan ya karena arahnya ke perjudian. Ya, tapi kalau saya investasinya mengharapkan dividen, kemudian juga capital gain, ya itu memang investasi memang itu. Kalau keuntungannya di bursa memang itu. Ya. Otomatis dividennya harus lebih besar dari bunga bank. Kalau dividennya lebih rendah, nah itu yang dikejar cuma capital gain. Ya penting nggak usah investasi. Ya, itu sudah permainannya sudah trader ya. Karena dividen nilainya sudah sangat rendah, jadi nggak masuk akal sudah itu di situ sudah untung-untungan aja. Ya. Nah, portofolio itu di sana nanti juga ada hubungannya dengan kovarian juga ya. Nanti ada hubungannya dengan korelasi. Nanti akan jelas pada saat masuk di bab selanjutnya itu ya. Jadi kalau kita melihat portofolio itu yang menguntungkan yang berapa itu ya. Nanti ada penjelasannya itu ya. Portofolio itu lebih dari satu emiten ya. Bukan lembar saham ya. Lembar saham sebanyak apapun ya itu kalau hanya satu emiten itu adalah aktivitas tunggal. Misalkan saudara hanya beli saham Telkom, nah itu berarti saudara tidak portofolio. Tapi kalau saudara beli saham Telkom dengan saham Indosat misalkan atau dengan Bank BNI misalkan, nah itu saudara portofolio itu lebih dari satu itu portofolio. Satu emiten, saudara beli saham lebih dari satu emiten. Dari saham yang dikeluarkan oleh lebih dari satu emiten itu portofolio ya. Nah, kalau diversifikasi itu portofolionya tidak saham semua, bisa saham dengan aset, bisa saham dengan
falas atau saham falas aset ya terserah ya. Lebih dari satu, artinya 2, 3, 4 itu boleh ya. Itu portofolio juga ya. Jadi lebih dari satu emiten saham sama-sama saham, tapi lebih dari satu emiten juga portofolio. Apalagi saudara beli saham, kemudian juga obligasi, juga falas, juga beli emas, ya itu jelas portofolio. Ya itu lebih lengkap. Ya semakin banyak portofolio itu risikonya semakin rendah itu ya. Returnnya naik, risikonya rendah itu ya. Itu teorinya Markov. Jadi risiko tidak akan naik. Ya kalau portofolio dianggap risiko itu akan turun, tidak akan naik, tapi return bisa naik ya secara maksimal. Maka Markov menyarankan investasi itu dalam bentuk portofolio ya, bukan tunggal gitu. Ya, apalagi kemudian muncul diversifikasi itu maksudnya gitu ya. Jadi buku ini bagus juga dunia menjelaskan tentang return dan risiko. Kemudian ada expected. Expected itu yang diharapkan. Artinya kalau kita mau beli saham, kira-kira besok ke depan tuh harganya berapa, expected return ya. Ini hampir sama dengan nilai intrinsik kemarin. Kalau nilai kan intrinsik itu lebih ke nilainya sekarang berapa sebenarnya. Ya, tapi akhirnya juga mereka hampir sama juga kalau kita bicara technical analysis ya itu. Kalau nilai analysis itu nilai intrinsik itu lebih ke arah bukan nilai sekarang tapi juga nilai yang akan datang sebetulnya. Kira-kira cuma dia pakainya kan gambar ya, tabel itu ya, gambar ya, itu grafik gitu ya. Nah itu kalau fundamental tetap sama itu nilai ya, value yang saat ini nilainya berapa, yang menurut akuntansi berapa, menurut harga saham berapa, nilai pasar berapa. Ya. Nah, kalau ini lebih ke arah ke yang akan datang. Tapi cara menghitungnya gimana menentukan yang akan datang, expected return itu rumusnya banyak, teorinya banyak. Salah satunya adalah yang paling mudah, ya saham yang akan datang sama dengan saham yang kemarin atau saham yang sekarang itulah. Oh saham yang terakhir kalau besok ya sama dengan saham yang sekarang, nilai saham yang sekarang jadi besok sama dengan yang sekarang. Itu salah satu itu. Jadi untuk menentukan expected return dasarnya adalah historical malahan ya. Historical return. Itu return sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan expected return. Padahal yang ditentukan adalah yang akan datang gitu. Ya ceritanya sama dengan grafik tadi kan, teori juga tentang gempa itu. Ada gambar kira-kira yang akan datang berapa. Tapi kalau ini lebih ke arah matematik ya. Jadi menggunakan rumus-rumus, ya banyak rumus ya. Dengan teori-teori tertentu, kemudian muncul rumus-rumus untuk expected return. Tidak menggunakan grafiknya. Kalau expected return nggak ada yang pakai grafik. Semuanya harus ada rumusnya termasuk CAPM. CAPM itu juga sebetulnya menghitung expected return juga. Nah ini salah satu untuk membantu ya investor dalam memutuskan untuk investasi atau tidak. Ya. Ini tadi saya katakan ini teori-teori ini lebih berlaku, lebih tepat untuk investor, bukan untuk trader itu ya. Kalau untuk trader itu karena banyak spekulan jadinya ya angka itu menjadi tidak rasional. Tidak rasional itu bisa karena framing gitu ya. Ya hoax itu dibuat ada yang membuat framing tertentu sehingga orang terpengaruh. Sekarang itu karena apa? Di framing ya. Politik itu kan juga framingan semua itu ya. Ya tinggal saudara ya punya ilmu yang kuat nggak, iman yang kuat. Ya kalau orang nggak punya itu yang mudah di framing orang ya, mudah dihipnotis orang itu. Framing itu juga arahnya ke hipnotis juga akhirnya itu ya. Ya, orang jadi terpengaruh, padahal itu nggak benar itu. Nah, kalau investasi terjebak model seperti itu kan ya kalau juga itu kan semua kan framingan gitu, untuk judi juga gitu, judi lah framingnya kan juga investor juga nanti di situ
Pertama, saudara sudah diiming-imingi kalau saudara pasti akan kaya, itu akan berhasil. Itu dicontohkan tuh si A menjadi kaya tuh si B, ya. Nah, itu cuma apa ya, framingnya supaya saudara punya semangat ya. Ternyata uangnya habis, tak menang gue contoh itu. Ya. Sing pas menang gue contoh, berkali gue contoh ya kan. Padahal akhirnya rano sing menang, ya itu namanya juga itu ada ya framing namanya ya, kita itu terjebak pada suatu gambaran yang sudah diciptakan, bayangan yang sudah diciptakan, dan kita masuk dalam bayangan itu ya. Jadi bayangan yang diciptakan itu sebenarnya cuma menipu itu, ya. Nah, kalau teori-teori ini memang ya malah berusaha menggunakan akal sehat, karena akal sehat itu diterjemahkan dalam bentuk matematika, itu luar biasa. Ini menentukannya gimana ya, harus dicari udah pakai rumus itu. Oh, rumusnya ini, rumusnya banyak itu ya. Ya itu orang rasional yang menggunakan akal sehat itu ya. Walaupun di sana juga bicara tentang sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang punya kan yang tahu ya Allah. Jadi kalau orang bicara anggaran, forecasting, bicara expected tadi, itu sebenarnya sesuatu yang kita nggak tahu ya kan. Nah, selama itu hanya pertama ilmiah, yang kedua ya hanya sekedar prediksi, tidak ada nilai mistiknya gitu ya. Ya bisa terjadi, bisa juga tidak, dan seringnya memang tetap tidak. Paling tidak kan intinya adalah kehati-hatian itu. Kita menentukan yang akan datang itu, kalau forecasting itu kehati-hatian, bukan ini pasti terjadi. Nah, itu kan kalau itu dukun itu ya, itu menjadi musyrik ya. Nah, ini kalau seperti itu masih boleh sebetulnya, walaupun ada beberapa yang dianggap itu melebihi kehendak Allah gitu ya. Ya, tapi sebenarnya enggak kalau menurut saya ya, karena itu kan bicaranya bukan melebihi tapi untuk hati-hati ya. Kira-kira berapa saja harus hati-hati. Jadi orang menyiapkan kemungkinan bencana ya, bukannya melebihi kehendak Allah, justru kita biasanya akan bencana seperti ini. Nah, kayak kita siap-siap. Kira-kira kapan ya? Nah, gitu ya, sekitar ini ya, kita siap-siap, kita persiapkan semuanya. Pada saat terjadi bencana dia lebih siap dibandingkan orang yang cuma pasrah ya. Wah, kita nggak tahu kok pasrah ya Mbak Gusti Allah. Nggak, kok kan mikir marah mumet. Kedua, dianggap nganu apa ngeluhi Gusti Allah. Padahal itu kalau itu enggak itu loh. Ya, kecuali kalau kita menganggap tadi kayak dukun, wah itu akan terjadi ya. Kalau nggak ngikuti kualat ya, tambah musyriknya dokter. Ya. Kita mempercayai itu pasti terjadi udah. Kalau ini nggak pasti, kalau kalau ilmiah itu sudah tahu itu nggak pasti gitu. Karena ketidakpastiannya kita perkirakan tujuannya untuk bersiap-siap untuk menghadapi itu. Jadi bedanya di situ loh ya, antara kita menentang ya kehendak Allah dengan kita, karena kita tidak tahu kita kapan terjadi, dan kita nggak tahu kita hidup enggak pada saat terjadi itu ya, kita bayangannya justru kita hidup karena kita nggak tahu hidup atau tidak itu. Ya, kita bayangannya hidup, kita harus mengatasi kan. Kalau sudah mati nggak usah mikir ya kan. Kalau sudah tahu kita mati, ngapain mikir itu yang akan datang kan. Kalau besok sudah mau mati. Nah, maksudnya nggak tahu itu loh, karena nggak tahu itu justru kita siap-siap berhati-hati. Itu beda dengan tadi ya, memprediksi tapi pasti terjadi ya. Ya, itu kalau kita bicara lebih luas ya. Kadang-kadang kita suka usil bagi orang yang tertentu itu seperti itu ya. Ya istilahnya kita ingin membenturkan agama dengan sesuatu yang ilmiah itu loh. Ya, ilmiah dengan mistik beda itu ya. Nah, ilmiah tapi niatnya tetap seperti itu tadi. Untuk berjaga-jaga, intinya forecasting itu juga sama, ramalan
Ya kayak ramalan cuaca, meteorologi, geofisika itu belum musyrik itu. Ya. Karena dia kemungkinan hujan, berarti saya harus siap-siap hujan. Nanti ramalannya besok hujan nggak ya? Menurut dia. Padahal meleset, banyak yang meleset itu. Ya, meteorologi apa cocok 100%. Itu paling cuma berapa persen, 10% aja mungkin belum tentu ada itu. Ya enggak. Cuma walaupun itu tidak cocok, ngapain orang meramalkan itu? Nah, niatnya bukan seperti dukun tadi meramalkan pasti terjadi ya, ya ini memang dia meramalkan sesuatu yang jelas tidak terjadi, banyak tidak terjadinya gitu loh daripada terjadi. Nah, itu kan intinya bukan terjadi dan tidak terjadi, tapi adalah persiapan kita menghadapi itu gitu loh, ya kan beda itu. Nanti Jakarta hujan lebat, tuh, banjir hati-hati, berarti aku tuh nyape, aku nggak jas hujan, misalkan. Ternyata hujan belas. Ngomongnya hujan deras, ternyata malah panas, orang berawan pun enggak. Ya, ya itu kamu bisa protes ke meteorologi, enggak ada yang protes. Ya memang itu cuma apa namanya, ya berjaga-jaga sifatnya. Ya, jadi expected return itu juga pikirannya juga gitu. Itu cuma harapan, itu dasarnya adalah yang kemarin itu ya itunya juga cuma ya perkiraan juga ya, dan tidak yakin terjadi itu ya. Walaupun tidak terjadi ya tetap harus hitung. Dan niatnya tadi kalau kita tahu ya misalkan yang akan datang harapannya segini, ya seandainya meleset kan biasanya selisihnya nggak terlalu jauh. Ya dibandingkan kalau kita nggak pernah memikirkan expected return, langsung investasi, ternyata nilainya kok jatuh, nah, berarti expected return-nya nggak pernah dicek gitu ya. Kalau sudah ditentukan kan nilai realnya nanti kan ya kurang lebihnya kan sekitar itu ya enggak. Nah, itulah. Kalau pasti value-nya seperti itu memang kamu Tuhan ya, tetapi ya kayak dukun ya. Jadi nggak ada, kalau teori ilmiah itu sifatnya di situ ya, berjaga-jaga, kehati-hatian ya, dan persiapan untuk kemungkinan terburuk gitu ya, kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk. Biasanya ya itu di kemungkinan terburuk biasanya ya. Kemungkinan terburuk bukan berarti mendoakan supaya buruk, enggak. Tapi kalau sangat cerah itu ya sangat harapannya sangat, misalkan apa ya perusahaan itu prospeknya bagus, itu ya harapannya itu tidak buruk tapi naik kalau itu ya. Ya jadinya good news ya. Tapi kalau kondisi seperti ini, ekonomi buruk, banyak bencana macam-macam, ya itu kan lebih banyak yang akan datang itu lebih ke arah kehati-hatian ya ke arah pencegahan kalau yang buruk itu terjadi itu kan. Tapi kalau optimis jelas perusahaan itu bagus prospeknya, ya, sekarang sedang tren-trennya dan lain sebagainya, ya harapannya lebih ke arah positif ya, ke arah keuntungan yang lebih baik kan gitu. Tapi ya intinya untuk investasi ya, untuk keputusan investasi ya, apakah mau beli atau jual juga harapan itu ya dengan realisasinya. Nah, kalau rumusnya sama dengan yang kemarin ya, ya itu lebih ke arah ya kemarin ada yang rata-rata, ada yang cuma kemarin, ada juga gitu. Bahkan ada yang expected return itu sama dengan return pasarnya, ada juga. Banyak rumusnya itu, dan semua rumus punya logika ya. Jadi ada logikanya, ada konsepnya, kemudian muncullah rumus matematikanya gitu. Orang ilmiah itu gitu ya, ada teorinya. Tapi itu tadi tidak pasti tetap ya, apapun nggak pasti. Nggak ada yang pasti itu hanya Gusti Allah aja yang bisa menentukan. Apalagi sekarang ini ketidakpastian tinggi ya. Ya, karena ketidakpastian tinggi orang semakin
Justru orang semakin harus mencari kemungkinannya berapa, ya. Sehingga kita bisa bersiap-siap untuk kemungkinan terbaik dan juga kemungkinan terburuk. Ya, saya rasa itu ya. Latent portfolio tadi lebih dari satu rumusnya itu Markowitz sudah buat itu. Ya, rumusnya tadi sudah dijelaskan. Tapi rumus Markowitz itu hanya untuk saham ya. Kalau yang diversifikasi belum tahu, saya belum tahu rumusnya ya. Itu ada buku lagi pasar modal itu yang portofolio yang diversifikasi itu ya susah itu ya. Saya aja yang termasuk dulunya juga bisa matematika aja mumet nontonnya. Ya enggak, di S2 S3 UGM itu juga nggak diajarkan itu ya. Ya kalau di luar negeri itu termasuk Singapura itu matematika itu limitnya itu aja sudah sampai berapa tingkat itu ya. Kita baru 2-3 tingkat itu. Ya Singapura apalagi Amerika. Kita belajar matematika itu levelnya itu masih ndek-ndekan itu. Ya kalau dibandingkan dengan negara lain itu aja udah mumet itu ya. Ya sudah mumet itu. Sinus, kosinus, ya, trigonometri, kemudian ada limit. Limit itu level-level itu. Saya udah lupa sama sekali. Nah, dulu ya menguasai saya limit, tapi ya di level yang cuma berapa itu. Yang kedua turun ke tahap turunan ketiga. Kalau di luar negeri bisa, wah itu bisa. Kemudian juga menghitung kuadrat itu sampai pangkatnya berapa. Ya. Nanti kalau cara menghitung risiko beta itu yang disesuaikan rumusnya ruwet. Ya. Ya kelebihannya di pasar modal punya ada rumus-rumus matematika ya dari semua perilaku yang ada di pasar modal, terutama katanya dalam menentukan return dan risiko. Nah, nanti di sini ada risiko alfa, risiko beta ini kan baru risiko secara umum gitu ya. Nah, nanti di situ sudah mulai dibahas yang didiversifikasikan dan tidak didiversifikasi, ada juga risiko yang seperti itu. Ya, tapi nanti masuknya di selanjutnya. Ya, saya rasa itu tambahannya. Ya, untuk hari ini kita daring, untuk selanjutnya nanti kita umumkan daring atau tidak. Ya. Ini juga sebentar lagi sudah mulai mau UTS ya. Kurang berapa pertemuan lagi? Ini sudah pertemuan ke-6, minggu ke-6 ini ya. Ke-7 sudah selesai. Nah itu UTS. Ya. Dan nanti untuk selanjutnya nanti nunggu pengumuman. Nanti jangan lupa di absen, salah satu ngabsen, dan juga salah satu ngabsen, terus yang lainnya dua kelompok tadi mencatat yang bertanya atau yang berdiskusi pada hari ini untuk setiap kelompoknya ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi